Jangan lupa like dan subscribe channel Ellen Haula 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ellen Haula 27. Kali ini kita akan belajar tentang keselamatan kerja di laboratorium kimia dan penggunaan alat-alat di laboratorium. Selamat menyaksikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat melaksanakan percobaan di laboratorium. Pertama, taati tata tertib laboratorium demi keamanan dan kelancaran kerja. Kedua, pelajari lebih dahulu petunjuk eksperimen atau LKPD, agar jelas tujuan, masalah serta cara kerjanya. Kerjakanlah menurut cara kerja itu. Ketiga, gunakanlah alat-alat pelindung, misalnya masker, kacamata pelindung, dan jas laboratorium. Keempat, pahami jenis kegunaan dan cara penggunaan alat-alat laboratorium secara benar. Anda harus memahami sifat dari alat-alat tersebut, misalnya alat dari gelas mudah retak dan pecah. Selanjutnya kita akan belajar tentang apa saja yang dilarang saat melaksanakan percobaan di laboratorium. Pertama, letakkan hanya alat yang digunakan di atas meja. Kedua, gunakan kacamata pengaman. 3. Perhatikan cara memanaskan cairan dalam tabung reaksi. A. Isi tabung reaksi maksimal sepertiganya. B. Api pemanas hendaknya terletak pada bagian atas larutan. C. Goyangkan tabung reaksi agar pemanasan merata. D. Arahkan mulut tabung reaksi pada tempat yang aman agar percikannya tidak melukai orang lain. Keempat, ingat, jangan mengarahkan tabung reaksi yang dipanaskan ke orang lain. Kelima, perhatikan cara mencium gas yang benar. Kipaskan gas ke arah hidung dengan tangan sampai bau tercium. Keenam, jangan buang zat di keranjang sampah. Perhatikan bahan yang tumpah. Apakah asam basa senyawa beracun? Sebaiknya laporkan ke guru atau laboran. Ketujuh, jangan mengembalikan zat sisa ke dalam botol stok. Sediakan wadah, misalnya tabung reaksi untuk mengumpulkan zat-zat sisa. Itulah tadi beberapa petunjuk atau larangan umum yang harus diperhatikan setiap kali melakukan percobaan. Lanjut materi berikutnya. Simbol-simbol bahan kimia yang perlu diketahui. 1. Oxidizing atau pengoksidasi. Oxidizing atau pengoksidasi biasanya tidak mudah terbakar, tetapi bila kontak dengan bahan mudah terbakar atau bahan sangat mudah terbakar akan dapat meningkatkan resiko kebakaran secara signifikan. Sifat bahan oksidator dapat membakar zat lain, serta penyebab timbulnya api atau penyebab sulitnya pemadaman api. Keamanan, hindari dari panas, bahan mudah terbakar, dan reduktor. Contoh, hidrogen peroksida dan kalium perklorat. 2. Eksplosif atau mudah meledak. Eksplosif atau mudah meledak, bahaya. Eksplosif pada kondisi tertentu dapat meledak dengan pukulan, benturan, gesekan, pemanasan, api dan sumber nyala lain bahkan tanpa oksigen atmosfer. Keamanan, hindari benturan, gesekan, loncatan api dan panas. Contoh, amonium nitrat, nitroselulosa, dan TNT. 3. Toksik atau beracun. Bahaya. Toksik, beracun, berbahaya bagi kesehatan bila terhisap, tertelan atau kontak dengan kulit, dan dapat mematikan. Keamanan, hindari kontak atau masuk dalam tubuh. Segera berobat ke dokter bila kemungkinan keracunan. Contoh, arsen triklorida dan merkuri klorida. 4. Flammable atau mudah terbakar. Bahaya, mudah terbakar, meliputi: pertama, zat terbakar langsung, contohnya, aluminium alkil fosfor. Keamanan, hindari campuran dengan udara. Kedua, gas amat mudah terbakar, contohnya, butana dan propana. Keamanan, hindari campuran dengan udara dan hindari sumber api. Ketiga, zat sensitif terhadap air, yakni zat yang membentuk gas mudah terbakar bila kena air atau api. Keempat, cairan mudah terbakar,
cairan dengan titik didih di bawah 21 derajat Celcius. Contoh, aseton dan benzena. Keamanan, jauhkan dari sumber api dan loncatan bunga api. 5. Harmful irritant atau bahaya iritasi. Perhatikan di sini. Kode eksen, bahayanya menimbulkan kerusakan kecil pada tubuh. Contoh, pyridine. Keamanan, hindari kontak dengan tubuh atau hindari menghirup langsung zat dengan kode ini. Segera berobat ke dokter bila kemungkinan keracunan. Kode ZAI, bahaya, iritasi terhadap kulit, mata dan alat pernapasan. Contoh, amonia dan benzil klorida. Keamanan, hindari terhirup ke pernapasan. Hindari kontak dengan kulit dan mata. 6. Corrosive. Bahaya, korosif atau merusak jaringan tubuh manusia. Contoh, klorin, belerang dioksida. Keamanan, hindari terhirup pernapasan, kontak dengan kulit dan mata. 7. Simbol irritant. Jika terjadi kontak secara langsung dan atau terus-menerus dengan kulit atau selaput lendir dapat menyebabkan iritasi atau peradangan atau alergi kulit. Selain itu juga dapat menyebabkan iritasi pernapasan, mengantuk atau pusing, iritasi atau kerusakan parah pada mata, yang dapat menyebabkan iritasi serius pada mata. Contoh, asam format. 8. Dangerous for environmental. Bahan berbahaya bagi lingkungan. Bahaya bagi lingkungan, gangguan ekologi. Contoh, ributil timah klorida, tetrakloromatana, petroleum bensin. Keamanan, hindari pembuangan langsung ke lingkungan. 9. Simbol karsinogenik, mutagenik, dan terstogenik. Ingat, bahan ini menyebabkan karsinogenik yaitu penyebab sel kanker, tetragenik yaitu sifat bahan yang dapat mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan embrio, mutagenik yaitu sifat bahan yang menyebabkan perubahan kromosom yang berarti dapat merubah genetika. Toksisitas sistemik terhadap organ sasaran spesifik, toksisitas terhadap sistem reproduksi, dan atau gangguan saluran pernafasan. Contoh, formalin. Itulah tadi beberapa simbol bahan kimia, beserta sifat bahan dan penanganannya di laboratorium kimia. Selanjutnya, kita akan belajar tentang beberapa alat kimia yang sering digunakan di laboratorium kimia. 1. Labu ukur. Fungsinya untuk membuat suatu larutan dengan volume yang diketahui secara teliti, mengencerkan larutan sampai volume tertentu dengan ketelitian yang tinggi. 2. Labu Erlenmeyer. Fungsinya untuk menitrasi larutan. 3. Gelas ukur. Fungsinya untuk mengukur volume larutan. 4. Gelas kimia. Fungsinya untuk membuat larutan dan sebagai wadah larutan. 5. Corong saring. Fungsinya untuk menyaring larutan. 6. Tabung reaksi. Fungsinya untuk mereaksikan zat. 7. Rak tabung reaksi. Fungsinya untuk menyimpan tabung reaksi. 8. Pipet tetes. Fungsinya untuk memipet larutan. 9. Spatula. Fungsinya untuk mengambil zat padat. Batang pengaduk. Fungsinya untuk mengaduk zat. 10. Kaki 3. Fungsinya untuk tempat atau dudukan gelas yang dipanaskan. 11. Kawat kasa. Fungsinya sebagai pembatas api dan gelas yang akan dipanaskan.
12. Bunsen spiritus. Fungsinya sebagai sumber api untuk pemanasan. 13. Plet tetes. Fungsinya sebagai tempat mereaksikan zat dalam jumlah sedikit. 14. Tabung atau pipa O. Fungsinya sebagai penghubung tabung reaksi dan juga sebagai media pemindah pada suatu proses reaksi. 15. Kaca atau gelas arloji. Fungsinya sebagai tempat menimbang bahan kimia berupa pasta, padatan, atau bubuk. 16. Botol semprot. Fungsinya sebagai tempat menyimpan larutan atau zat cair, menyemprot dan menambahkan aqueous dalam jumlah sedikit, membilas dan menetralisir peralatan-peralatan yang akan digunakan. 17. Ball pipet atau pipet filler atau karat penghisap. Fungsinya membantu mengambil larutan kimia yang berbahaya dengan cara disambungkan dengan pipet ukur atau pipet volume. 18. Tang crucible. Fungsinya untuk mengangkat cawan porselen panas. 19. Klem buret. Fungsinya sebagai penyangga atau penjepit buret agar dapat menempel pada tegakannya dan dapat berdiri tanpa harus dipegangi. 20. Statif. Fungsinya sebagai stand tempat meletakkan atau memasangkan klem. 21. Buret. Fungsinya untuk meneteskan sejumlah reagen cair dalam eksperimen yang tentunya memerlukan presisi, seperti eksperimen titrasi. 22. Mortel dan pestel. Fungsinya untuk menggerus atau menghaluskan zat. 23. Cawan crucible. Fungsinya memanaskan zat kimia padat ke suhu tinggi dengan tujuan mengeringkan sepenuhnya atau hanya untuk menginduksi reaksi tanpa larutan. 24. Cawan penguap. Fungsinya sebagai wadah atau tempat penguapan bahan atau senyawa yang tidak mudah menguap. 25. Termometer laboratorium. Fungsinya untuk mengukur suhu suatu zat kimia sehingga memiliki jarak skala ukur yang jauh, mulai 0 derajat Celcius sampai 350 derajat Celcius. 26. Neraca Oos. Fungsinya untuk mengukur massa yang memiliki 3 sampai 4 lengan pengukurannya. 27. Neraca analitik. Fungsinya untuk mengukur massa zat dengan ketelitian yang sangat tinggi. Itulah tadi beberapa alat kimia yang sering digunakan di laboratorium kimia. Sampai di sini video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat.